Luar biasa tapi selamat ya Pak Ahok. Luar biasa tapi selamat ya Pak Ahok. Sekarang sudah ditugaskan oleh Bu Ketua Umum Bu Mega sebagai Ketua DPP PD Perjuangan bidang ekonomi, betul ya Pak Ahok ya? Inilah jabatan terbaru mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dipercaya menjadi Ketua Bidang Perekonomian dalam struktur terbaru Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan. Dengan pengalamannya yang pernah menjadi Komisaris PT Pertamina, Ahok sangat cocok untuk perumusan kebijakan partai di bidang perekonomian. Ini juga menjadi polemik. Ya, pertanyaan adalah kenapa ada nama Basuki Cahayapurnama di sana, Pak Ngabalin? Kalau menyebutkan nama Ahok, adakah yang ganjil di situ? Adakah yang bermasalah di situ? Atau adakah yang bertentangan dengan culture budaya Indonesia? Ketika orang menyebutkan nama Ahok, kenapa kita rasa gatal badan, gemas-gemas, demam, gitu loh. Menyebutkan nama Ahok salah satu di antara 4 orang yang disebutkan oleh Bapak Presiden, karena dia paling tidak punya 5 kriteria penting. Pertama, coba perhatikan, anak muda, cepat ambil satu keputusan, memiliki kemampuan manajerial yang oke, punya resources yang bagus, dia punya kemampuan leadership, ada budaya yang bisa dipakai untuk bisa memimpin sebuah ibu kota negara baru seperti itu. Kalau nanti ditunjuk oleh Bapak Presiden, ya saya lagi-lagi mengucapkan ahlan wa sahlan, tala al-badrun alaina. Kalau orang nyinyir, ya apa aja ada, boleh bisa dipakai istilah. Tidak ada anak emas, tidak ada perak, tidak ada anak berlian. Yang ada itu adalah anak putra terbaik Indonesia yang memiliki kemampuan. Ini dikasih tugas di Pak Ahok yang minta atau Bu Mega mau, memang kasihan lah Pak Ahok ini. Saya kira gini lah, pas selesai ya saya sampaikan sama ibu kan bahwa saya akan bantu ibu lah di partai gitu. Nah, soal jabatannya saya nggak tahu. So, saya waktu itu hanya bicara soal gimana kita bikin yayasan partai. Kita ingin gimana menginstitusikan apa yang sudah kita lakukan. Karena semacam program public policy kan sudah. Kebijakan publik bagaimana menolong rakyat. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, yang mampu menyekolahkan anak-anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Saya tanya sama saya, satu kata apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini, itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakini. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Bos, anjir lah, masa kita masuk mobil beginian? Ya gimana nggak masuk? Nama programnya aja makan gratis. Yang viral malah motor trail sama kaos kaki. Gila. Ya, namanya juga usaha bro. Mumpung Pak Bos dermawan, netizen aja yang sirik. Tapi lo emang gila bos, masa sehari bisa cuan 1M? Gizi enggak, malu iya. Harusnya sebagian buat ngamanin keadaan kita lah bos. Udah, kalian tenang aja. Paling 2 tahun doang hukumannya. Secara matematis kita masih untung besar. Bos, muka kita udah di mana-mana sekarang. Tanggung jawab lah. Gue takut ditanya macem-macem bos. Gampang keringetan gue. Aduh, lo berdua bisa diem nggak? Otak gue lagi muter nih. Ya udah, solusinya gimana bos? Nanti bilang aja ini semua efisiensi anggaran. Kesannya niat kita suci, nggak nyolong. Kita emang dikorbanin demi gizi seluruh anak merata. Busuk. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam untuk perubahan. Teman-teman, kita melihat ya sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ya dimana ya Pak Ahok berbicara, ya dia diundang ya menjadi narasumber ya oleh media, dan kita melihat ya dengan santai dan dengan ya hati yang ikhlas ya Ahok memberikan penjelasan-penjelasan terkait yang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada dirinya.
Kita lihat teman-teman apa tanggapan dari sahabat netizen kita di dalam cuplikan video ini. Semoga jiwa ragamu Pak Ahok jadi bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya, sehat selalu untuk Pak Ahok ya. Tuhan memberkati selalu Pak Ahok dan keluarga. Om Ahok, sudahlah, jangan ikut partai karena nanti Anda akan dikendalikan ya. Jadi Anda akan susah jadi orang bersih. Ya. Jadi pemuka-pemuka agama lah yang mencekal Ahok sehingga orang jujur tidak bisa diorbitkan karena tidak seiman. Jadi negara ya merajalela korupsi. Itu ada ya sedihnya pada pemuka agama itu sendiri yang tidak sehat akal budi dan pekertinya ya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa seandainya korupsi nggak ada, bagaimana majunya Indonesia? Sekarang korupsi lagi tinggi-tingginya. Ya sekarang ya pemerintah, para pejabat lagi berlomba-lomba teman-teman. Berarti kalau berlomba-lomba ini teman-teman ya, berarti sudah ada unsur kesengajaan bahwa ingin menghancurkan bangsa ini, ingin menghancurkan negara ini dengan cara mereka mengkorupsikan uang negara, uang rakyat, dari hasil keringat rakyat bayar pajak. Pemerintah berlomba-lomba untuk mengkorupsikan uang itu ya. Mereka ya berkedok makan bergizi gratis kah, mereka berkedok koperasi desa merah putih lah, mereka berkedok memakai jas dan dasi dan dengan pakaian rapi, tetapi isinya rapuh semua teman-teman ya. Kenapa rapuh? Karena mereka adalah orang-orang yang nafsunya tinggi ya, nafsunya tinggi dalam memiliki harta kekayaan ya, sehingga mereka bisa saja menghalalkan segala cara, bisa saja mereka siku sana siku sini ya. Mereka tidak memikirkan bagaimana ke depan bangsa dan negara ini ya, sehingga mereka ya timbul pemikiran-pemikiran jahat. Ya, pemikiran jahatnya ya itu tadi teman-teman ya, mereka ya mengkorupsikan uang negara seperti yang terjadi kasus MBG teman-teman ya, kasus MBG ya yang sutradarakan oleh Dandan Hindayana ya. Bayangin saja, rakyat setengah mati mencari uang teman-teman, banyak orang yang tidak makan ya, banyak orang yang masih miskin di negara ini. Tapi mereka bisa-bisanya ya, bisa-bisanya mengkorupsikan uang negara 1M satu hari. 1M satu hari berarti 2R, 2 hari 2M. Kalau 6 hari berarti sudah 6M teman-teman dalam 1 minggu. Apa tidak pingsan mendengarkan hal itu teman-teman ya? Nah, maka dari situ kita berharap siapa yang bisa mengatasi persoalan seperti ini yang terjadi teman-teman ya. Hanya satu jalan keluar dan satu-satunya yang bisa menuntaskan kasus ini ketika kita memberikan kepercayaan kepada Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama ya, supaya bisa memperbaiki sistem tata kelola negara ini, supaya memperbaharui kembali ya kehancuran bangsa ini. Kita berikan kesempatan. Kita jangan memandang dari latar belakang, dari agamanya apa, dari sukunya apa, ya, asli orang mana, ya. Kita melihat di wilayah-wilayah lain, di negara-negara lain, orang luar juga bisa memimpin mereka, ya. Dan itu asalkan hal itu bisa, ya, sejalan dengan ketentuan yang berlaku, teman-teman, ya. Jadi hanya di negara kita saja yang terlalu yang terlalu sensitif teman-teman ya, yang tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Padahal ya sama saja. Justru orang yang kita kagum-kagumkan, orang yang kita andal-andalkan ya, justru mereka yang melukai kita, mereka lah yang membuat ya bangsa kita ini makin hancur ya. Ada masalah besar sebab ya besar sekali korupsi oleh kaum tikus ya, berkopiah hitam atau paling parah kopiah putih ya. Ini berat sekali. Indonesia sedang dalam bahaya kalau seperti ini teman-teman. Waktu Pak Ahok menjadi
ya waktu Ahok menjabat jadi Bupati Belitung Timur pernah merasakan ya sekolah gratis. Sehat selalu untuk Pak Ahok. Orang baik pasti banyak musuhnya, tapi jangan takut, Tuhan pasti bersama Anda. Pak Ahok orang jujur, ya, mendoakan untuk menjabat di pemerintah dan rakyat harus mendukung ya untuk keselamatan umatnya juga. Ya, kalau ini benar ya target KPK itu periksa presiden dan kabinetnya dan juga Jokowi, mesti diperiksa kasusnya, dan pajak dan bea cukai mereka itu harus diperiksa. Salam hormat kepada Bapak Basuki Cahayapurnama dalam menjalankan tugas. Jadilah berkat di mana kaki dipijak, ya. Tuhan senantiasa melindungi ya Bapak dan bersama keluarga. Maju terus ya untuk Pak Ahok, maju terus pantang mundur demi memakmurkan negeri kita ya, tanpa pandang bulu kepada oknum yang korupsi, harus dikasih paham ya. Koruptor dan pengkhianat bangsa dan golongan yang gak ya kebagian tulang, yang pasti gak suka dengan pemimpin yang bersih seperti ini. Berita didengar yang menyejukkan, cuma berani enggak Pak Prabowo mengangkat jadi jaksa agung atau menteri ya. Cocok masuk partai itu, enggak perlu cerdas dan paling cerdik dan licik ya, seperti biasa mempertahankan ranking korupsi tetap nomor 1 teman-teman ya. Otak pemerintah orang yang gaji besar tetap tambah korupsi, masih mau ambil duit keringat rakyat yang menengah ya, bahasa Indonesia alasan subsidi ya, kesana kasihan untuk ya menghancurkan rakyat ya, menengah hasil dari keringat negeri. Oke. Orang yang jujur, tegas, amanah ya kok disingkirkan. Jokowi ya aja menghindari dari BTP karena Jokowi sudah ya melenceng dari jalannya, tak sejalan lagi dengan Pak Jokowi teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang ingin memberikan tanggapan silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.